Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, kita berjumpa lagi, bertemu lagi, walaupun menggunakan media seperti ini. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem organisasi kehidupan, bagian 1 dan bagian 2 yaitu tentang sel dan jaringan. Sekarang kita masuk di organ dan sistem organ. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini eh, Ali akan menjelaskan yaitu tentang sistem organisasi kehidupan, yaitu organ-organ pada hewan dan tumbuhan, kemudian sistem organ dan organisme. Ya, organ-organ pada hewan dan tumbuhan itu meliputi ada organ pada tumbuhan dan organ pada manusia dan hewan. Kemudian sistem organ juga ada sistem organ dan organisme. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sel. Sel itu adalah unit terkecil daripada makhluk hidup, sedangkan sel bertemu dengan sel, maka akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, jaringan bertemu dengan jaringan, maka akan membentuk suatu organ. Nah, makanya dikatakan untuk pembahasan yang bagian ketiga, organ-organ pada hewan dan tumbuhan, yaitu jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh organisme, akan berkumpul membentuk struktur kompleks fungsional yang disebut dengan organ. Ya. Nah, tiap-tiap organ tersebut itu melakukan fungsi berbeda sehingga metabolisme dalam tubuh berjalan seimbang. Ya. Nah, yang pertama adalah organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan itu yang akan kita pelajari itu ada 3 bagian, ya. Tumbuhan itu tersusun atas 3 penyusun utama, yakni ada akar, ada batang, dan ada daun. Nah, untuk bunga dan buah itu adalah suatu apa, proses pendewasaan, ya, gitu. Nah, kemudian kita bahas yang pertama, dilihat dari struktur dan fungsi akar. Ya, kalian pasti udah paham dan udah tahu, ya, akar itu merupakan organ pada tanaman yang tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan parenkim serta jaringan pengangkut. Nah, akar tumbuhan itu berfungsi menyerap dan mengangkut air dan mineral terlarut dari dalam tanah menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, kita lanjut. Nah, ini kalau kita melihat bagian akar, ya, yang pertama itu ada yang disebut dengan epidermis. Ini contohnya pada wortel, ya. Epidermis akar adalah jaringan penutup bagian yang luar akar yang bersentuhan dengan tanah langsung. Nah, air dan mineral terlarut diserap dari tanah melewati epidermis akar. Ya, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan rambut akar, yaitu berupa tonjolan epidermis akar berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral terlarut. Kemudian ada yang disebut dengan tudung akar, yaitu jaringan yang melindungi ujung akar. Kemudian ada yang disebut dengan meristem. Meristem yaitu meristem ujung, sekelompok sel yang membelah mitosis terus-menerus. Akibatnya terjadi pertumbuhan pada ujung akar. Kemudian ada kambium. Kambium di sini ada mengandung 2 jaringan. Ada jaringan xilem dan jaringan flum yang menghasilkan jaringan xilem dan flum baru, gitu. Kemudian ada untuk jaringan flum dan xilem. Xilem dan flum itu jaringan seperti tabung pada tumbuhan. Air dan mineral diserap oleh akar, diangkut melalui xilem ke batang dan daun. Makanan hasil fotosintesis diangkut melalui flum ke bagian lain tumbuhan. Tuh diingat-ingat, pokoknya kalau xilem itu eh, membawa atau mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun, sedangkan
Kalau flum itu yang berasal dari daun ke seluruh tubuh, hasil dari fotosintesis. Kemudian ada sel korteks jaringan untuk menyimpan cadangan. Nah, tipe-tipe akar ini seperti ini. Ada akar tunggang, akar serabut, kemudian akar tunjang. Nah, kemudian mekanisme itu masuk, kita skip dulu, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di struktur dan fungsi batang. Ya, struktur fungsi batang itu ada monokotil dan dikotil. Ya, di situ kalau monokotil itu tersebar, ya. Sedangkan kalau dikotil itu mengumpul seperti itu. Ya. Nah, ini dilihat dari modelnya, ya. Kalau dikotil seperti ini, yang sebelah kiri itu ada silem dan flumnya itu rata atau tersusun rapi, sedangkan kalau yang non itu beda-beda. Kemudian struktur batang dikotil, nah seperti ini, ya, ini kayu. Nah, ini kalau ini modifikasi akar. Nah, kemudian yang ketiga adalah struktur fungsi daun. Ya, umumnya daun itu berwarna hijau. Bagian yang tipis melebar disebut lembaran daun. Nah, pada lembaran daun terdapat tulang-tulang daun. Nah, kemudian lembaran daun itu berfungsi untuk membuat atau memasak makanan melalui proses fotosintesis. Ya. Kemudian daun mempunyai lebih banyak stomata di epidermis bagian bawah dibandingkan pada epidermis bagian atas. Kenapa? Karena ini terjadi pada daun yang bukan di air, ya. Karena apa? Karena untuk menghindari dari sinar matahari. Nah, kata stoma itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti mulut. Nah, makanya dikatakan stomata berarti mulut daripada daun. Nah, stoma ternyata tidak hanya dimiliki oleh daun saja, karena batang yang berwarna hijau juga memiliki stoma. Nah, tiap stoma itu dikelilingi oleh dua sel yang disebut dengan sel penutup. Oke. Nah, ini bagiannya nih. Ini daun kalau diiris secara tipis, modelnya seperti ini. Nah, bagian yang pertama ada yang disebut dengan epidermis. Itu tersusun dari selapis tipis yang bentuknya seperti batu bata, tidak memiliki kloroplas. Nah, pada beberapa daun terdapat lapisan lilin atau kutikula yang fungsinya apa kemarin? Yaitu mencegah daun kehilangan terlalu banyak air. Nah, kemudian ada yang disebut dengan lapisan sel palisade. Ya, palisade itu yang kayak batang panjang itu, ya, susunannya rapat dan mengandung kloroplas. Nah, ini zat hijau daun itu ada di sini, ya. Kemudian ada yang disebut dengan berkas silem dan flum, yaitu dari tulang. Daun menembus lapisan spon, air dari batang masuk ke daun melalui silem tulang daun. Makanan dibuat di daun dan diedarkan melalui flum tulang-tulang daun tersebut. Ya. Kemudian ada epidermis bawah, biasanya memiliki stoma, ya, yaitu CO2 dan O2 dan air berdifusi ke dalam dan keluar daun melalui stoma. Kemudian sel-sel spon itu lebih renggang susunannya dibanding sel-sel palisade dan mengandung kloroplas. Kemudian skema penampakan belintang daun ini seperti ini. Dilihat dari bagian atas ada epidermis atas, parenkim, palisade, ada silem dan flum, kemudian parenkim spon, epidermis bawah, kloroplas, stomata. Ya, nah ini modifikasi daun seperti ini. Ya, ini adalah. Nah, stomata ini bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah organ pada manusia dan hewan. Kalau tadi kita mempelajari tentang organ pada tumbuhan, sekarang organ pada manusia dan hewan. Ya, di sini adapun organ yang menyusun manusia dan hewan itu antara lain ada mata, ya, kemudian ada jantung, kemudian ada telinga, kemudian ada lambung,
kemudian ada usus, kemudian ada paru-paru, dan lain-lainnya. Nah, organ-organ tersebut memiliki fungsi yang penting untuk mendukung proses metabolisme, ya. Ya, makanya di situ organ-organ tersebut memiliki fungsi yang penting untuk mendukung metabolisme dalam tubuh. Nah, misalnya lambung itu merupakan bagian dari sistem pencernaan. Nanti untuk sistem-sistem ini akan dipelajari di kelas 8 lebih lengkap, ya. Lambung merupakan bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk apa? Untuk mencerna makanan, baik secara mekanik maupun kimiawi. Nah, kemudian proses secara mekanik itu apa? Yaitu proses di mana makanan dicerna melalui proses kontraksi dan remasan dari dinding lambung. Nah, sedangkan proses secara kimiawi yaitu dengan bantuan HCl, ya, dan enzim-enzim yang terdapat di dalam lambung. Kemudian yang kita bagian 4, ya, sistem organ dan organisme. Nah, organ-organ yang terdapat dalam tubuh, ya, akan saling bekerja sama, ya, bekerja sama membentuk suatu sistem. Nah, sistem organ yang terbentuk melakukan fungsinya masing-masing sehingga organisme mampu menjalankan fungsinya kehidupan atau fungsional kehidupan di situ. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem organ. Nah, tadi yang Pak Ali katakan, nih, perhatikan, ingat-ingat ya, sel itu adalah unit terkecil daripada makhluk hidup. Nah, sel bertemu dengan sel membentuk suatu jaringan. Jaringan bertemu dengan jaringan lain akan membentuk suatu organ. Organ bertemu dengan organ lain akan membentuk suatu sistem organ. Nah, sistem organ ketemu dengan sistem organ yang lain akan membentuk suatu organisme. Ya, gitu. Nah, sistem organ, kita bahas sistem organ. Organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan itu akan membentuk sistem organ yang melakukan fungsi-fungsi tertentu dan disebut dengan sistem organ. Nah, sebagai contohnya adalah sistem pernapasan ini, ya. Ini maaf, ini sistem peredaran darah, ya, untuk pernapasan nanti, ya. Ini sistem peredaran darah. Kenapa dikatakan gabungan daripada organ? Karena di situ ada paru-paru, ada jantung, ada pembuluh darah, gitu kan. Kemudian ada sistem pernafasan, ya. Sistem, kenapa kok dikatakan sistem? Karena ada paru-paru, ada hidung, gitu kan. Kemudian ada sistem gerak, ya. Kemudian ada sistem apa lagi? Sistem yang lain, pencernaan nanti, ya, kita bahas ini. Kemudian alat-alat ekskresi, pengeluaran, kemudian ada sistem pencernaan. Yang kedua adalah organisme, ya, namanya juga organisme. Berarti sistem organ yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam menjalankan fungsi kehidupan. Nah, sistem organ ini kemudian membentuk suatu organisme. Nah, organisme adalah satu jenis makhluk hidup yang menjalankan fungsi kehidupan. Contohnya, manusia, ya, tumbuhan dan hewan. Itu disebut dengan sebagai organisme. Oke. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Pak Ali sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.